Ya, selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam webinar malam ini yang diselenggarakan oleh IK Education Center dengan tema kondensasi dan psikometrik chart dalam sistem tata udara. Webinar ini diselenggarakan khusus untuk kita semua yang berkecimpung di dunia HVAC, teknik mesin, dan sistem tata udara modern. Perkenalkan, saya Wahida Muniro yang akan memadu jalannya webinar malam ini. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dengan format pemaparan materi dan narasumber kita malam ini dengan Bapak Made. Malam ini kita sangat beruntung bisa menghadirkan seorang profesional di bidangnya, yaitu Bapak Made Sumantra. Beliau saat ini menjabat sebagai Deputi General Manager PT Jakarta Setiabudi Internasional Terbuka. Selamat malam, Pak Made. Selamat malam Ibu Wahidah. Terima Iya, kasih banyak Pak. nih. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Pak Made ini memiliki pengalaman luas. Beliau akan membagikan wawasan penting mengenai pemanfaatan psikometrik cat dan bagaimana memahami proses kondensasi dalam HVAC. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Made untuk memulai. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Wahidah dan juga Pak Ferry. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Malam ini kita berdiskusi ya mengenai psikometrik chart, efek daripada kondensasi ya. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Made Sumantro. Saya tinggal di Bekasi, di Jakarta. Sehari-hari bekerja di PT Jakarta Setiabudi International Tbk di Kuningan. Di Jalan Rasuna Said, saya di bagian development, tapi saya juga suka mengajar di sebagai dosen praktisi di beberapa universitas di Bali ya. Itu nah karena saya senang dengan dunia tata udara, makanya malam ini kita membahas tentang tata udara. Izin Bu Wahidah, saya akan share ya, dan video saya akan tutup supaya lebih ringan. Apakah sudah terlihat nih? Ya, Tes sudah, dulu. Pak. Sudah. Sudah ya, Pak ya? Oke. Malam ini kita akan membahas tentang efek kondensasi yang sering kita alami di dunia kerja, terutama di maintenance gedung itu, ada udaranya itu mengalami kondensasi. Jadi kondensasi ini kita akan memandang dari dua sisi, kondensasi sebagai pengaruh positif dan kondensasi sebagai pengaruh negatif. Nah, kita akan ada case study-nya juga bagaimana caranya mendesain chart, psikometrik chart ya, agak susah menyebutnya ini. Pertama, sebelum kita melangkah ke psikometrik chart itu, tentunya coba kita bahas dulu mengenai indoor air quality secara sederhana. Sederhananya tuh bahwa indoor air quality ini adalah bagaimana kita membuat supaya kualitas udara di dalam ruangan itu mempunyai standar kenyamanan atau thermal comfort yang harus dicapai. Ya, dari sisi kebersihannya, kenyamanannya, kesehatan udaranya, ya kan, di dalam sebuah bangunan yang ditempati oleh manusia seperti kantor, rumah sakit, sekolah, hotel, dan pabrik. Nah, dalam layar terlihat bahwa ketika kita bicara masalah eh, indoor air quality, tentunya akan ada pengkondisian udara, ya kan, thermal comfortnya itu dibuat standarnya itu persiapan room itu adalah 25 plus minus 1,5 dengan peralatan yang harus ada, yaitu pertama AC.
ada press air, ada exhaust fan. Nah, exhaust fan ini gunanya untuk membuang apa namanya udara kotor yang mengandung bakteri, debu apa ini apa namanya oleh exhaust fan, ya kan juga disaring oleh AC. Nah, ada press air yang akan uh, fungsinya itu untuk menyalurkan udara segar, oksigen, ya kan, oksigen ke dalam ruangan ini supaya kandungan CO2-nya itu menjadi di bawah 1.000. Jadi di sini press air-nya itu 15% dari kapasitas AC-nya ini. Di sini ada volume damper yang tadi kita ini ada uh, volume damper, ya kan, ini press air, ya kan, ini akan mengatur berapa jumlah uh, udara yang harus masuk, yaitu yang diukur dalam CFM. Ini contohnya 50 CFM. Nah, 15% dari kapasitas AC ini dikasih press air, ini chambernya untuk percampuran karena ada returnnya ini, ya kan, di sini bercampur. 85% itu udara dari dalam ruangan bersirkulasi, ya kan, keluar di supply ini, ya kan, supply ini untuk memberikan udara dingin di dalam ruangan ini dengan juga apa namanya membuat pertukaran udara dari apa namanya press air, exhaust fan dan AC ini bersirkulasi. Nah, turnover daripada udara itu harus 4 sampai 6 kali per jam, ya kan? Antara supply dan return ini ke sini ini 4 sampai 6 kali per jam. Jadi dari jumlah volume udara dalam ruangan. Ketika kita bicara tinggi ruangan, lebar, panjang volume. Terus, ya, itu. Dan RH-nya itu harus 60%, plus minus 10%. Temperatur ruangan 25 plus minus 1,5. Kecepatan udara di atas kepala itu harus 0,2 meter per detik. Ini sesuai ASRA ini. Tekanan udara ini, tekanan udara dari ruangan, ya kan harus lebih tinggi daripada koridor. Siapa yang membuat lebih tinggi? Press air dan exhaust fan. Jadi kalau press airnya 50 CFM, kalau exhaust fan-nya 45, berarti ada kelebihan 5, itu ya tekanan udaranya lebih positif. Terus kadar CO2 di ruangan harus di bawah 1.000 ppm, ya kan, di sini. Siapa yang apa namanya membuang CO2? Exhaust. Siapa yang memberi O2? Press air. Ya, press air di samping juga memberikan oksigen dalam ruangan juga membuat tekanan positif. Nah, press air harus lebih besar daripada exhaust. Nah, inilah syarat yang dinyatakan bahwa kualitas udara dalam ruangan itu sehat kalau memenuhi syarat-syarat ini, ketujuh syarat ini. Jadi sistem tata udara itu tidak hanya mendinginkan saja, tetapi juga harus membersihkan udara terdebu dengan adanya filter, mendinginkan ruangan tersebut, menurunkan RH-nya, memberikan oksigen, membuat tekanan positif di ruangan. Itulah yang namanya indoor air quality. Jadi tidak hanya sekedar dingin aja. Ya, ini. Nah, indoor air quality ini itu kita akan pelajari, salah satu yang harus dipelajari adalah mengenai psikometrik, psikrometrik, ya. Jadi definisi psikometri ini yaitu sebuah kajian tentang bagaimana kita mempelajari tentang sifat-sifat campuran udara dan uap air di apa namanya di bumi ini, ya, atau di ruangan, ya kan ini. Jadi uap air adalah bentuk gas dari air pada temperatur di bawah titik uap airnya. Ya kan tergantung pada tekanan atmosfer. Tekanan sangat sangat menentukan berapa titik jenuh dan penguapannya. Kandungan uap air di udara itu mencapai 1 sampai 3% dari total volume udara.
Uap air dapat menguap pada tekanan yang sangat rendah. Nah, fungsi daripada psikometric chart itu yaitu untuk menentukan proses pendinginan dan pemanasan udara, ya kan? Ini nanti kita akan bahas tentang catnya itu. Ini kenapa ini? Ya. Yang kedua untuk menentukan proses dehumidifikasi, ya kan, pengurangan jumlah uap air, pengurangan RH. Humidifikasi, penambahan uap air. Ya. Jadi psikometric chart ini digunakan untuk perancangan HVAC, ya kan, heating, ventilation, air conditioning. Jadi heating ventilation itu pemindahan panas dari ruangan ke keluar, ya kan, ke lingkungan. Itu heating ventilation. Air conditioning tata udara, menata udara dari kebersihan udaranya, temperatur udaranya, RH-nya gitu. Jadi psikometric chart juga untuk menghitung kapasitas beban pendinginan. Bisa dihitung nanti kan saya contohkan bagaimana menghitung beban pendinginan dari apa namanya psikometric chart ini. Jadi istilah-istilah dalam psikometric chart itu Patah-patah, Pak. yaitu ah, pertama parameter yang harus diketahui yaitu ketika kita bicara dry bulb temperature (DDB) nih, yaitu temperatur bola kering. Kita harus mengetahui relative humidity, ya kan, relative humidity kemampuan udara menyerap air berapa persen, itu namanya relative humidity, ya kan. Semakin rendah RH-nya semakin besar kemampuan udara menyerap uap air. Kalau sudah 100% berarti mentok. Kalau sudah lewat dari 100% dia akan menjadi embun, mengembun dia. Nah, wet bulb temperatur, temperatur bola basah, ya kan, temperatur bola basah, yaitu ketika temperatur tetap dengan kapasitas apa namanya pool uap airnya itulah 100%. Jadi wet bulb itu adalah temperatur ketika melewati ujung termometer itu basah. Jadi kemampuan udara menyerap maksimum uap air, wet bulbnya. Dew point itu titik embun, ya kan, titik mengembun. Kalau ada benda yang temperaturnya di bawah dew point, dia akan terjadi apa kondensasi. Humidity ratio, itu humidity kandungan uap air kilogram setiap 1 kilogram udara kering. Itu humidity ratio. Ini untuk menghitung berapa akan terjadi kondensasi tiap menit. Spesifik volume, ya kan. Terus entalpi, ya kan. Ini apa namanya spesifik volume itu yang meter kubik per kilogram. Terus entalpi ini jumlah panas yang terkandung di udara, kilojoule per kilogram. Entalpi ini sejajar dengan garis wet bulb. Nah, ini tuh. Ini adalah bagannya psikometric chart. Nah, pertama ini adalah temperatur bola kering, ya, temperatur bola kering. Ini yang di bawah ini temperatur bola kering, ya kan, ya. Ini tarik garis mentok sampai dengan ini temperatur di garis lengkungnya ini pada RH 100%, ya. Itu dengan kita mengetahui dua komponen pengukuran, misalnya kita tahu RH-nya, kita contohkan. Ketika kita bicara persentase kelembaban itu, di sini ada 60%, pamannya. Ini 60% dengan temperatur 23, temperatur bola keringnya ini,
Ya kan? Kita akan mendapatkan titik pertemuan antara temperatur dengan RH. Dari titik pertemuan ini kita akan mendapatkan komponen-komponen lainnya. Ya ini. Jadi dengan mengukur RH sebuah ruangan dan temperatur bola keringnya, kita akan mengetahui pertama yaitu dew point-nya. Ya kan? Dew point-nya. Dengan menarik garis ke kiri itu dew point-nya di sini. Ya, dew point-nya ini. Ketika kita bicara RH-nya 60, temperatur bola keringnya itu 23, dia akan mempunyai dew point 14 contohnya. 14. Jadi kalau ada benda di ruangan tersebut yang temperaturnya di bawah 14, pasti dia akan mengembun. Itu ya. Jadi bagaimana kita supaya tidak mengembun di psikometrik chart inilah kita jawabannya. Nanti kita akan ya bahas ya. Jadi ini seperti itu maksudnya. Terus kita tarik ke kanan. Dengan temperatur 23, RH-nya 60, berapa jumlah kandungan uap airnya? Yaitu ini, kilogram setiap 1 kilogram udara kering. Contohnya ini, ketika kita bicara 23 dan 60%, kandungan uap airnya itu W ini adalah 0,01 kilogram uap air setiap 1 kilogram udara kering. Itu artinya nih, ya. Ini ke kanan. Ini semuanya nih, ya. Nah, ini garis melintang ini itu wet bulb, temperatur bola basah. Jadi, ketika temperatur 23 derajat Celcius, RH-nya 60%, RH-nya 60% ini, itu jika disemprotkan air di ruangan tersebut sampai dengan RH-nya 100%, dia akan turun temperaturnya menjadi 17 derajat Celcius. Ya, ini evaporative cooling. Akan turun 17 derajat Celcius. Ya, ini. Kalau nah, entalpinya karena garis garis balap ini juga untuk mencari entalpi yang ini nih. Ya, yang ini entalpi ini. Nah, entalpinya itu yaitu jumlah panas yang terkandung di setiap 1 kilogram udara kering seperti ini, yaitu entalpinya 47,5 kilojoule setiap 1 kilogram udara kering. Ini pada temperatur 23 dan kelembaban 60. Ini. Ya. Ini semua bisa kita cari. Ya, dengan mengetahui dua komponen. Dengan mengetahui dua komponen, kita akan bisa mencari yang lainnya. Ya kan? Nah, yang satu lagi yaitu spesifik volume, yaitu meter kubik. Ya kan? Ini kalau dia 23 RH-nya 60, itu spesifik volumenya itu adalah 0,85 meter kubik setiap 1 kilogram udara kering. Nah, ini maksudnya nih, ya spesifik volume. Jadi mudah ya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa kita juga memakai aplikasi. Tapi paling tidak tahu dasarnya bahwa bagian daripada psikometrik cat itu seperti ini. Dengan mengetahui dua komponen, kita akan tahu ke yang lain-lainnya. Prosesnya, ya kan ya, kalau dia pemanasan, berarti larinya ke kanan. Dari titik itu kalau dipanasin ke kanan ya. Kan proses pemanasan. Kalau sebuah ruangan dipanasin, berarti temperaturnya akan naik. Ini kan di bawah kan ada temperatur. Ini temperaturnya ini. Ini temperaturnya ini. Kalau kita ke kanan ini dia akan pemanasan. Kalau ke kiri dia pendinginan. Lebih dingin dia. Karena ini kan temperaturnya ke sini makin dingin. Ini apa namanya dehumidifikasi. Jadi pengeringan uap air. Ya, RH-nya turun dia pada temperatur yang sama. Terus humidifikasi. Ini adalah apa namanya ditambahin air. RH-nya akan naik. Ini pemanasan, ini pemanasan ke sini, tapi disemprotkan air. Ini pemanasan
humidifikasi. Terus, kalau nomor 6, sebentar, sebentar, sebentar. Maaf, 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 Pak. Saya matikan dulu teleponnya. Bentar. Lupa saya tadi. Ya, yang nomor 6 ini pendinginan dan humidifikasi. Jadi didinginkan ke sini, tapi jumlah airnya dinaikkan. Nah, yang nomor 7 ini yang tiap hari kita akan bahas. Tiap hari yang kita lakukan ini. Mesin AC itulah pendinginan dan pengeringan. Nomor 7 ini. Jadi ke sini dan diturunkan uap airnya. Ini. Pendinginan dan dehumidifikasi. Nomor 8, pemanasan dipanaskan tapi dikeringkan. Kan tadi pendinginan dan dehumidifikasi, jadi pengeringan. Jadi ini pendinginan, keringkan. Ini pemanasan dan keringkan. Ini proses udara termal, ya, proses cooling dan dehumidifikasi saya bilang tadi, ya kan? Jadi inilah prosesnya. Ini prosesnya, ya kan didinginkan dari TBB1 ke sini, terus W1 di sebentar dulu sebentar, sebentar. Ini proses udara termal. Ya, jadi di sini kita bisa lihat TDB1 ke TDB2 ini kan didinginkan. Terus uap airnya diturunkan. Jadi di sini turun dia latent heat-nya nih. Sorry, sorry ini Pak, maaf Pak. Ini kan jadi latent heat-nya tuh turun ya Pak, karena uap airnya turun. TWB-nya turun ini. Nah, yang ini yang proses cooling dan humidifikasi. Jadi didinginkan ke sini Pak, didinginkan, tetapi uap airnya dinaikkan Pak. Ini biasa kita lakukan kalau ini kan di keduanya ini bisa terjadi di ruang server Pak. Kadang bisa didinginkan, dihumidifikasi, ya kan. Bisa juga cooling dan dehumidifikasi. Ini proses udara termal. Nah, yang paling tidak kalah pentingnya apa sih artinya relatif kelembaban relatif RH ini dan temperatur ini kan gitu Pak ya. Jadi apa sih artinya 80% kelembaban? Ya kan? Dengan temperatur berapa gitu Pak 80%. Nah, kita ambil contoh Pak. Ya kan saya contohin. Apa artinya RH 40%? Ya kan? Artinya RH 40% adalah jadi kandungan uap air pada temperatur tersebut adalah jumlahnya 40%. Contohnya, kalau kita punya ruangan yang temperaturnya 25 derajat Celcius, terus RH-nya 40%. Kalau kita tarik ke atas, ke kanan, tarik ke kanan sini ini, kandungan uap air adalah 0,008 kilogram setiap 1 kilogram udara kering. Nah,
Kemampuan 100%-nya berapa? Dengan temperatur yang sama, yaitu 0,020. Maksimumnya ini, di titik ini maksimumnya. Jadi 0,008 dibagi dengan maksimumnya, yaitu 40%. Inilah namanya, apa namanya, eh, kelembaban relatif RH itu 40%. Jadi selisihnya ini adalah kemampuan udara, ya kan, menyerap air sampai maksimumnya 100%. Jadi saya ulang sekali lagi. Ini karena penting ini, ya. Yang namanya 40% RH-nya itu, ya kan, saya contohkan pada temperatur 25 derajat Celcius ini, dengan 40% RH-nya ini, kalau kita tarik ke kanan ini adalah kandungan uap airnya adalah 0,008 kilogram setiap 1 kilogram udara kering. Maksimumnya berapa kemampuan udara menyerap uap air sampai dengan 100%, yaitu 0,020 pada temperatur yang sama ini. Nah, persentasenya ini dah selisihnya ini, yaitu 0,008 dibagi dengan 0,020, 40%. Jadi masih ada 60% lagi bisa menyerap air. Jadi kalau di cooling tower itu semakin rendah RH-nya, semakin efisien cooling tower tersebut untuk menyerap uap air. Makanya di luar negeri kalau udaranya lebih kering, RH-nya lebih rendah, itu cooling tower-nya itu lebih kecil, apa namanya, kapasitasnya atau bentuknya pada kapasitas yang sama. Sama-sama 100 DR gitu. Kalau di Indonesia itu rata-rata kultur itu besar-besar karena RH-nya itu 80%, hanya 20% kemampuannya menyerap air. Jadi memerlukan permukaan yang lebar supaya bisa dia menyerap air. Ini dalam ilmu apa namanya, cooling tower sangat penting ini mengetahui relative humidity untuk mengetahui kemampuan cooling tower, termasuk juga di room. Ini namanya kelembaban, persentase kelembaban atau parameter 40%. Nah, alat yang dipergunakan untuk apa namanya mengukur temperatur bola kering dan temperatur bola basah namanya seling temperatur. Yang ujungnya ini kan ini dibasahin air, ya kan, terus diputar sekitar 100 kali, ya kan, supaya dia terjadi penguapan. Itulah temperatur bola basah, ini temperatur bola kering, ya kan, temperatur normal. Kalau temperatur bola wet balap ini yang dibasahi. Ini manometer, alat untuk mengukur tekanan udara. Ini adalah mengukur kecepatan angin, anemometer, ya, anemometer ini, kan. Nah, dengan tahu kita kecepatan, tahu luas penampang ducting, kita akan tahu berapa volume udara yang keluar dari ducting atau dari diffuser. Nah, ini alat hygrometer untuk mengukur kelembaban, tingkat kelembaban. Ini adalah penggunaan anemometer untuk mengukur volume udara yang keluar dari eh, grill, ya kan, ya. Jadi kecepatan udara yaitu meter per detik oleh alat ini, ya kan. Terus luas penampang panjang kali lebar, ya kan, panjang kali lebar, ya kan. Ini sama dengan Q, jumlah udara yang keluar, itu meter kubik per detik. Itu bisa jadi juga dirubah ke CFM ini, dikonversi. Ya kan? Nah, velocity-nya ini harus memakai rata-rata. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dijumlahkan dulu nilai velocity-nya, baru dibagi 5. Kalau kita pamannya yang memanjang gini, ya kan, harus dipotong-potong nih, diukur nih. Semakin rapat pengukurannya semakin baik. Ya, ini karena kalau posisi ini ada yang
hembusannya kencang, ada yang rendah. Jadi velocity memakai rata-rata. Nah, ini standar air exchange, pertukaran udara, ya, ACH-nya, ya kan? Kita contohin, kalau ada ruangan yang panjangnya 10 meter, lebarnya 6 meter, tingginya 3 meter, kalau dirubah jadi feet seperti ini, ya. Terus perhitungan ACH-nya 30 karena ini ruang engine, kalau di sini cari ruang engine room ini kan, oh ini 30 sampai anu nih, 15 sampai 30 kali nih, engine room kan, ada aja 30 nih. Jadi air pertukaran udaranya itu berapa? 10 panjang kali lebar kali tinggi dikali 30. Jadi 180 meter kubik dikali 30 jam, jadi 5.400 meter kubik per hour. Inilah kapasitas pen supaya mendapatkan 30 kali perputaran. Atau kalau di CFM berarti 33 bit dikali 19,7 kali 9,8. Jadi cari pen yang 3.185 CFM supaya mendapatkan 30 kali perputaran setiap jam. Kalau di AC kan 4 sampai 6 kali. Ya ini paling penting. Kalau di kitchen itu berapa? 30 kali juga. Ya ini cara kita menentukan air exchange. Ini adalah rumus formula. Ya, rumusnya ini yaitu kalau kita mencari BTUH dari sisi jumlah udara yang bersirkulasi dengan psikometrik chart bisa kita dengan 4,5 ya kan eh, dikali dengan jumlah udara yang keluar dari total grill dalam CFM, entalpinya dalam BDU per libras itu akan mendapatkan dalam BDUH. Tapi kalau dalam KW 1,2101 dikali dengan volume udara meter kubik per detik dikali dengan delta H kilojoule per kilogram dapat KW. KW dikali dengan 3412 BDUH, kan BDUH dibagi dengan 12.000 sama dengan TR. Kapasitasnya. Ini rumusnya. Nah, ini saya akan mengajak sekarang untuk menganalisa AHU ini. AHU ini. Nah, pertama kita tentukan titik pengukurannya. Ya, titik pengukuran tentukan dulu. Di mana yang kita ukur di returnnya, RH dan temperatur. Ya kan, temperatur umpamanya ini eh, air, umpamanya ini asis sentral di air ini berarti temperatur entering water. Kalau refrigeran berarti temperatur refrigeran. Yang akan masuk ke kuil ini. Ya kan, karena di sini kan heat exchanger-nya, titik pertukaran panas dan dingin. Ya kan? Terus di sini di main duct-nya yang baru keluar dari blowernya ini kita temperatur RH dan volume udara. Di ruangan di grillnya temperatur RH dan volume udara. Di ruangan temperatur dan RH. Dan di luar ruangan. Ini semua harus diukur. Ya kan? Setelah diukur, ya kan? Kita tahu kapasitas itu contohnya nih. Kita punya air volumenya ini di spesifikasi sebuah AHU ini itu mempunyai CFM itu 31659 CFM Bang. Ya kan ini. Dan kecepatan udaranya itu atau meter kubik per detik ini 14,9. Ya kan? Jadi udaranya itu enteringnya dari balapnya itu 24,78. Dan yang keluar dari kuil setelah melewati kuil ini, yang keluar dari kuil ini itu adalah 11,86. RH-nya 64. Ini speknya. Nah, kalau ini ya kan ya kalau kita buat bagannya seperti ini. Ya kan? Airnya 6,5 standarnya. Terus kembalinya 14. Temperatur air nih.
water. Terus temperatur ruangan 24 derajat Celcius. RH-nya 64%. Temperatur luar 33 dan 80% desainnya ini. Setelah melewati kuil udara yang bertemperatur 24 derajat Celcius 64 ini, melewati kuil akan terjadi pengembunan karena temperatur air itu di bawah dew point daripada temperatur dalam ruangan. Makanya mengembun nih. Mengembun nih menjadi air. Nah, dengan mengembun itu temperaturnya menjadi 11 derajat Celcius, RH-nya 98. Ya kan? RH-nya ini naik dari 64% menjadi 90%, tetapi moisture content-nya itu turun. Ya kan? Moisture content turun. Nanti kita bisa dibuktikan di dalam psikometrik. Dan RH-nya di grill 15 derajat Celcius 80%, ya kan ini. Nah, ini hasil daripada kondensasi ini, penurunan moisture content uap air adalah dibakanya keluar air di AHU. Keluar air di AHU ini ya. Ini. Nah, bagaimana prosesnya di psikometrik cat ini? Ya kan? Ini. Tadi kan awalnya kan 33-80% kandungan uap airnya segini. Ini didinginkan ini, ya didinginkan ini, ya kan didinginkan, jadi ke sini dia. Ya. Itu pertama kali ini, kan ini kan yang pertama kali kita kan dari udara luar, ini kan pertama itu kan dari sini dulu kita cari, dari udara luar sampai ke 24,64 ini ya. Ya kan pertama-tama ruangan itu kan temperaturnya sama dengan temperatur ambien sama RH. Nah, prosesnya oleh kuil itu seperti ini. Ya kan uap airnya itu diturunkan. Ya kan uap airnya itu diturunkan ya kan dari 0,023 menjadi 0,10 ini. Ya kan dari 33 temperaturnya menjadi 23 di ruangan ini. Jadi dengan uap airnya diembunkan, RH-nya menjadi turun. Menjadi turun. Ya kan ini. Ini ingat ya, ambien lingkungan dengan room. Beda nanti dengan room dan kuil. Ini room dan kuil ini. Ya kan antara ini ya. Antara ini dengan ini. Sekarang kita bahas antara room ini dengan ini yang 98% ini. Ya kan ya. Bagaimana prosesnya di psikometrik chart kok bilang RH-nya itu naik, moisture content-nya itu turun. Ya kan? Ya kan? Nah, kenapa bisa terjadi itu? Ini jawabannya. Maaf Pak, boleh izin ada yang nanya atau Tar, nanti tar. aja? Nanti aja. Ya. Oh, baik, siap. Terima kasih Pak. Nah, ini prosesnya kondensasi di kuil ya dari return ya kan di kuil ini di supply ini. Ya kan dari 23 ke 25. Dari 23 ke 11 derajat. Ya kan? Pertama pada saat RH-nya 64 di ruangan dan temperaturnya 23, kandungan uap airnya kan segini. Ya kan? Ketika melewati kuil, karena kuil ini ketika melewati kuil didinginkan dan dibasah terjadi pemecahan molekul air ya kan yang kemampuan menyerap airnya itu menjadi rendah karena ada hampir 100% atau 8%, tetapi jumlah kandungan uap air total itu menurun ini. Turun ini. Ya kan dari 64 23 ke 11 98%. Jadi seginilah uap air yang harus diembunkan ya kan setiap saat oleh kuil supaya temperatur tetap terjaga di 23,64. Itu proses daripada ada dua proses
ya kan, antara temperatur ruangan dengan kuil, ya kan, temperatur luar dengan ruangan, itu ya. Ini itu kenapa dia RH-nya menjadi turun. Nah ini, buktinya sebuah hasil yang keluar air nih, hasil dari kondensasi ya ini. Nah sekarang kita mau coba dulu studi kasus ini ya untuk menghitung kapasitas AC. Nah sebuah AC dengan kuil pendingin, ya kan, ini dengan kuil pendingin, ini dengan kuil nih, mendinginkan udara lalu mengembunkan uap air yang dikandung udara tersebut. Nah ketika tahu bahwa udara yang berputar itu bersirkulasilah 20.000 CFM atau 9.439 liter per second. Ini kalau ini kan kubik feet per menit. Nah, udara di kuil itu 25,5 derajat Celcius dan RH-nya 50%. Keluar, keluarnya itu 15 derajat Celcius 80% di kuil ini. Ya kan ya? Nah, sekarang ditugaskan kita gambarkan proses tata udara dari AC tersebut. Tentukan entalpi udara yang masuk dan keluar. Tentukan juga massa jenis udara pada saat itu. Hitunglah kapasitas total kuil pendingin dan jumlah uap air yang diembunkan. Jadi kita akan menghitung kapasitas AC dari pertukaran pertukaran udara di kuil itu, sirkulasi udara di kuil itu, kita bisa hitung berapa sebenarnya. Karena kapasitas AC itu kan bisa dihitung dari sisi refrigerannya, bisa juga dari jumlah udara yang berputar. Ini kita hitung dari jumlah udara yang berputar. Nah, ini psikometriknya itu return sama supply. Ini kan returnnya, ini supply-nya. Nah, kan ini kan RH-nya naik nih. Kan tapi uap airnya turun. Kan itu. Nah, setelah kita plot ini di psikometrik ini, setelah kita plot ini, itu mendapatkan nilai ini. Entalpinya itu, ya kan? Entalpinya ini itu adalah 50,3. Volume spesifiknya 0,86. Massa jenisnya itu 1,16. Moisture content-nya 0,010 kilogram per setiap 1 kilogram udara kering. Di supply-nya, ini kan return-nya nih. Supply-nya itu entalpinya 36,5. Volume spesifiknya 0,83. Massa jenisnya 121. Moisture content-nya 0,085. Nah, dari sini ya kan nilai ini bisa dicari lewat bagan psychrometric chart, bisa juga dari aplikasi dari Play Store, bisa juga, ya kan, nanti saya akan ajarin. Nah, kita sekarang laju aliran volume udara kita konversi dulu, ya kan, dari CFM LPS menjadi meter kubik per detik, ya kan. Nah dengan seperti itu kita akan dapat laju aliran massa udaranya, yaitu kita volume spesifiknya kan 1,21 dan volumenya 9,4 meter kubik per detik. Jadi dapatnya meter kubik per detiknya kita coret, dapatlah 11,37 kilogram per second udara tersebut mengalir. Ya kan? Nah, kapasitasnya berapa? Kan dengan tahu massa udaranya 11,37 kilogram per second, jumlah panas dari return ke supply itu perbedaannya adalah 50,3 dikurangi 36,5 itu sama dengan 156 kilojoule per second. Ya, kilojoule per second ini kan jumlah panas yang mengalir setiap detik. Kilojoule per second ini kan penemunya kan Master Watt. Jadi sama dengan kW. kW dikali dengan 3412 dibagi 12.000 sama dengan 44 TR. Atau ini seperti ini. 1/3,57. Ini dapat TR. Jadi sistem tersebut adalah 44,6 TR dari sisi udaranya. Nah, berapa jumlah air yang mengalir? Yaitu yang tadi moisture content itu, ya kandungan uap air UV ini. Yaitu ini kan massa udaranya 11,37, ya kan?
dikali dengan humidity ratio return sama supply 0,010, 0,85 sama dengan 0,017 kilogram air setiap detik. Kalau tahu lajuran volume udaranya 0,1 dikali dengan 1 kilogram per liter, dapatlah 1,02 liter per menit. Karena massa jenis air kan ini 1 kilogram per liter atau 1000 kilogram per meter kubik. Jadi tahu kita berapa jumlah air yang keluar. Ya. Nah, bagaimana dengan efek kondensasi ya? Efek kondensasi itu jamuran. Tadi kan manfaat daripada kondensasi di kuil itu untuk mengembunkan, untuk menurunkan RH-nya di ruangan. Sekarang kalau dia efek jeleknya apa? Bisa kalau RH-nya terlalu tinggi bisa menyebabkan tembok jamuran, kondensasi. Ya. Nah, ini contohnya. Kenapa minuman ini yang baru keluarkan dari kulkas itu setelah diukur tuh 5 derajat permukaannya kok mengembun? Karena ruangan tersebut temperaturnya itu 30 derajat Celcius pertama itu 80% RH-nya, mempunyai dew point 26. Sedangkan ini 5. Berarti kan temperatur eh, minuman ini di bawah dew point makanya mengembun. Nah, bagaimana cara mengurangi biar tidak mengembun? Ya kan bisa dengan menurunkan RH-nya, ya kan bisa dengan memperbanyak sirkulasi udaranya sehingga RH-nya turun, moisture content-nya itu turun, ya kan? Bisa dengan dibalut ininya ini supaya temperatur permukaan minuman ini sama dengan 26,5, ya kan? Bisa juga dengan temperatur dan RH-nya sama-sama diturunkan supaya diukur turun. Ini contohnya nih. Kayak ini. Nah, kenapa pipa ini mengembun? Karena ruangan tersebut mempunyai temperatur 24,4, ya kan RH-nya 68, diukurnya 18,11. Di bawah kan mengembun. Kenapa ini tidak mengembun? Karena dikasih pembalut sehingga temperatur permukaannya ini sama dengan atau di atas dengan ini. Sama dengan ruangan ini sehingga tidak mengembun. Jadi itu. Nanti berapa ketebalannya itu bisa dihitung berapa yang dibutuhkan. Nah, kenapa di grill ini dia bisa mengembun? Di grill ini. Ya kan? Karena grill ini temperaturnya di bawah dew point daripada udara sekelilingnya. Umpamanya ini 25-60 ya. Dew point-nya ini 14. Sedangkan di sini 19. Tidak akan dia mengembun. Mengembun terjadi karena misalnya ruangan di sini panas 27 80, di sini 15 karena kuilnya kotor. Kalau kuilnya kotor kan sedikit jumlah udara yang disirkulasi menyebabkan temperatur di grill ini dingin sekali, sedangkan di ruangan panas. Itu bisa menyebabkan kondensasi. Bisa juga menyebabkan kondensasi karena adanya temperatur udara luar yang panas itu masuk ke ruangan, sedangkan di diffusernya ini dingin, dia akan juga kondensasi. Bisa juga karena faktor eh, apa namanya bisa juga karena bisa juga faktornya karena ini kan grillnya ini kan 19 tapi ada celah dari siling yang panas ini, ada lubang ke sini masuk udaranya sehingga menyebabkan ini udara panas ini bersinggungan dengan udara dingin, dia menyebabkan juga kondensasi atau juga isolasi pamannya ini ducting seng tidak tebal, isolasi juga bisa. Terus terus juga kekecilan daripada ducting ini juga bisa menyebabkan turbulen, juga bisa menyebabkan kondensasi. Kalau kondensasi itu pertama harus copot dulu nih grillnya ini. Kalau tidak kondensasi berarti ada turbulen, ada nabrak dia. Kalau masih kondensasi bisa ada bocor.
gitu. Atau karena negative pressure. Jadi udara yang dari luar bisa masuk ke dalam bisa menyebabkan kondensasi. Kalau di mall-mall itu kalau pintunya dibuka langsung grillnya itu kondensasi itu biasanya karena penyebabnya negatif dia. Makanya banyak yang mall-mall itu yang memakai pintu putar supaya tidak ada masuk udara luar kok. Infiltrasi udara. Ini ya. Nah, kalau ini karena pilosity, ini kecil sekali, sedangkan di belakangnya besar, dia akan disemprot banyak atau ada ducting apa namanya fleksibel di belakangnya ini menyebabkan terhambat laju itu menyebabkan kondensasi. Ini karena kecepatan. Ya, jadi kondensasi atau jamuran disebabkan karena kelembaban yang tinggi ruangan, tekanan udara di ruangan negatif, temperatur permukaan pipa atau tembok di bawah di puin udara sekelilingnya. Nah, juga bisa dipakai dengan playstore. Kalau Bapak tidak mau dengan yang bagan tadi, bisa pakai playstore di HP itu bisa apa namanya cari psikometrik kalkulator. Ya kan? Contohnya ini, dengan kita memasukkan temperatur 25, RH-nya 60, ya kan ini 2, kita akan dapat buat balapnya itu 19,4. Ya kan titik embunnya 16,7 dew point-nya. Tekanannya 101. Humidity ratio kandungan uap airnya itu 0,0119 kilogram setiap udara kering. Spesifik volumenya 0,8 meter kubik per kilogram. Entalpinya tadi yang pakai untuk mengukur 55,4 kilojoule per kilogram. Density-nya yang 1,2 tadi itu 1,17. Nah, ini kalau bapak-bapak tidak mau mencari yang memakai ini yang sulit narik narik garis-garisnya ini, silahkan Bapak pakai psikometrik kalkulator di Play Store. Ya Pak ini. Ini. Jadi sangat mudah kalau seandainya terjadi kondensasi itu apa namanya bisa di, dicari. Yang penting kita ukur dulu ambient temperaturnya, tahu temperatur suplainya, tahu temperatur roomnya. Sekarang mau digeser di mana? Apa RH-nya diturunkan? Apa temperaturnya dinaikkan atau diturunkan? Atau RH-nya diturunkan? Biasanya dipasangin heater di depannya. Itu bisa dengan psikometrik chart ini persis kita akan tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya untuk supaya menghindari jangan sampai terjadi kondensasi dengan diplot di psikometrik. Kita akan panaskan, kita akan dinginkan, kita akan embunkan, atau kita akan tambahin air gitu ya. Itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya dengan senang hati. Baik, Pak Made, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat informatif dan membuka wawasan yang baru ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya coba bacakan kembali dari yang pertama itu dari Bapak Mahdi Mehtrom. Untuk rumus tadi itu rumus yang mana ya Pak? Boleh dijelaskan nih? Perhitungan beban ruangan saja atau sudah termasuk hitungan beban di dalam ruangan? Kalau ada mesin panel atau mesin produksi. Oh, Bapak Madi silahkan. oh ya 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 ya. Oh saya mengerti maksudnya, Pak. Mm. Apa namanya gini? Kan menghitung kapasitas pertama kan Bapak menghitung kapasitas AC sebuah ruangan karena ada listrik, ada apa namanya ada listrik, ada manusia, itu kan menghitung head load kapasitas itu. Yang kita sekarang pelajari adalah yaitu menghitung jumlah udara yang berputar itu ya kan berapa sebenarnya aktual dari udara berputar. Tidak menghitung kapasitas ruangan dari kaca, dari orang itu beda Pak. Jadi beda itu adalah Q sama dengan U value dikali dengan kalau itu kan gini, Q sama dengan U value, U value kaca orang, jumlah orang.
ya kan, dinding itu kan dikali dengan luas dinding dikali dengan delta T. Ini kan untuk menghitung kapasitas panas yang harus dibuang. Tapi kalau yang psikometrik ini adalah menghitung perputaran udara yang terjadi itu dengan perbedaan temperatur, ya kan, perbedaan RH, ya kan, itu bisa kita hitung berapa sebenarnya aktual AC ini terhadap desainnya. Masih cocok apa enggak gitu, Pak? Karena kita menghitung kapasitas ketika kita mengaudit itu adalah menghitung dari sisi udaranya dan juga dari sisi refrigerannya. Masih sama enggak dengan desainnya gitu, Pak? Itu, Pak. Bagaimana Pak Mahdi? Ada lagi pertanyaan, Pak? Cukup jelas belum Pak? Jadi rumusnya itu yang ini dipakai, Pak. Yang ini, Pak. Yang ini dipakai. Kemana dia? Ini, Pak. Nanti di-share anunya nanti dapat ini. Ya, Pak ya. Dapat e-model ya Pak ya? Ya, kalau jumlah airnya itu tinggal rubah ke delta W-nya itu, Pak. Nanti Bapak-Bapak kalau pamannya ada pertanyaan, Pak, silahkan Bapak telepon kami ke 087 860 388 200. Dengan senang hati kita akan berdiskusi lebih lanjut, Pak. Baik Pak Made, terima kasih. Pak Mahdi Ada Pak Made ada lagi juga cukup pertanyaannya? jelas ya. Untuk selanjutnya, Pak Made ada dari Bapak Wayan Nopianto yang Hmm. bekerja di sebuah hotel di Seminyak, Bali. Iya, Room Pak. di tempat Pak Wayan AC-nya sering mengalami kondensasi, Pak. AC yang digunakan itu split wall dengan merek McQuay. Kondisi AC-nya sudah pernah overhaul dan melakukan insulasi pipa instalasi, tetapi masih saja cepat kondensasi. Panjang pipa instalasi kurang lebih 7 sampai 8 meter. Bagaimana kira-kira pemecahan masalahnya, Pak? Oke. Tadi coba ulang kondensasinya di mana katanya? Ntar dulu. Kondensasinya di AC yang di ruangannya, Pak. Nggak, di grillnya apa di pipanya? Bisa openan nggak? Open mic nggak, Pak Wayannya? Jadi seperti ini, Eh, Pak Wayan, apa namanya? Jadi pertama, Pak Wayan harus ukur dulu temperatur yang pas kondensasi. Ya kan, Pak, seperti ruangan seperti ini. Kan, tar dulu. Ukur dulu ruangannya berapa, pamannya, eh, Bapak punya 25 derajat Celcius, 80% nanti suhu di luar. Lalu cari daerah yang kondensasi di mana? Pokoknya di grill sini. Berapa temperaturnya di grill sini? Terus cari 25 80 ini berapa dew point-nya? Ini kan 80, ini 80. Ini kan 25-nya ini. 25, ini 80 di sini. Jadi kan ke sini nih sekitar pamannya ini kan 25 80 itu sekitar 21. Ini paman 21 derajat nih.
Ini DP-nya ini. Kita ukur di sini. Kalau di sini dia 15, pasti dia akan kondensasi. Bagaimana caranya kita supaya tidak kondensasi? Ya kan salah satu jalan adalah turunkan RH-nya ini. Bagaimana cara menurunkan RH-nya? Dengan di mode pen-nya di high atau jangan sampai ada infiltrasi masuk RH ini karena RH-nya di luar juga dihitung nih. Kalau dia sama-sama 80 berarti negatif dia masuk dari luar. Harusnya ini kan 24 60 nih. Ya kan? Kalau kita turunkan umpamanya ke 24 di sini ke RH-nya menjadi 60%, kan di sini nih di UPD kan akan turun nih ke 15. Kalau di sini kasih 17, hilang dah air anunya, kondensasinya. Jadi ketika kita bicara bagaimana solusinya itu harus diadakan titik pengukuran. Pengukuran di permukaan yang kondensasi, temperatur lingkungan di luar, dan temperatur di dalam. Siapa yang mempengaruhi? Ya kan harusnya harusnya RH-nya 80 di luar, 68 di dalam ruangan. Bagaimana caranya supaya 60? Makanya diembunkan oleh penkuil. Penkuil ini diembunkan tetapi udara luar tidak boleh masuk. Makanya dikasih pintu dan juga ada press air, dikasih tekanan supaya dia positif lebih tinggi dalam sehingga RH-nya itu tidak akan tercampur dengan udara luar. Gitu. Jadi bagaimana solusinya itu adalah dengan melakukan pengukuran. Setelah melakukan pengukuran, diplot di pH diagram ini terus digeser seperti ini. Kan ini 25 80, dew point-nya 21. Ya kan sedangkan di di pusatnya ini 17 derajat Celcius. Jadi pasti akan mengembun. Bagaimana supaya tidak mengembun? Coba pintu-pintunya ditutup, ya kan tidak ada kontaminasi, RH-nya bisa turun, temperatur bisa turun, parameter jadi 24 60, ini 24 jadi 60 ini kan 60 nih, 64 diukur jadi 15. 15 enggak sudah dia kondensasi. Begitu. Jadi di psychometric chart ini bisa menjawab segalanya nih. Bisa menjawab semua problematika daripada kondensasi. Yang penting bisa ngeplot kemana arah kita. Apakah kita akan panasin, apakah kita dinginkan? Karena kan ada 8 cara kita untuk apa namanya untuk melakukan apa namanya ini, ya kan? 8 cara ini bisa pemanasan, pendinginan, pengeringan. Ini solusinya ke 8 ini. Apa yang kita harus lakukan supaya mereka pokoknya jangan sampai temperatur yang mengembun itu di bawah diukur ruangan. Demikian. Ada lagi Pak? Ya, bagaimana Bapak Wayan? Nanti Pak Wayan nanti coba apa namanya biar kalau belum jelas biar nelpon saya dia. Baik, Pak. Ya, Untuk selanjutnya ada dengan Bapak Agus Hendrianto. Pertanyaannya adalah Pak bila Agus teman saya. temperatur bila Ya. temperatur fresh air 27 dek C per RH 80%, airflow 350 CFM, exhaust airflow 300 CFM, suplai air dari AC 1000 CFM, temperatur ruangan 22 derajat eh, temperatur ruangan 22 dC per RH 60%. Pertanyaannya, berapa mixing temperatur dan RH di ruangan bila fresh air tidak dilewatkan ke koil pendingin, Pak? Eh, jadi gini, bila temperatur press air dan R. Sebenarnya eh, begini Pak, pengalaman kami itu ya kan ya press air itu tidak boleh mempengaruhi daripada RH dalam ruangan. Itu Pak. Jadi press air biasanya
yang saya pasang nih Pak, itu kan keluar dari kuil ini kan eh, temperaturnya 32-80%. Ya kan keluar dari sini kan 15, 15, 90% yang balik kuil ini. Ini di depannya dikasih heater, Pak. Dikasih heater, dipanasin di sini sampai dengan berapa kita mau nih. Kan RH-nya ini. Kalau ruangannya umpamanya dia standarnya 60%, ya kan? Umpamanya 24 derajat Celcius, ya kan ya? Press air ini harus di bawahnya 24 dan di bawahnya 60%, Pak. Atau pas 60%. Supaya temperatur dan RH itu tidak mempengaruhi ruangan. Ketika nanti dibuang oleh apa namanya exhaust itu tidak berpengaruh sama dengan mendinginkan kitchen. Kalau mendinginkan kitchen kan temperatur yang masuk harus dingin, ya kan harus dingin mendekati dengan ruangannya. Sudah itu exhaustnya yang dikeluarkan ya temperatur ruangan dengan RH ruangan. Jadi masuk dia balance dia, makanya ruangan bisa dingin Pak. Jadi pengalaman kami masang di hotel itu adalah kalau RH-nya tidak dikontrol, harusnya RH-nya ini diturunkan lagi Pak, dipasangin heater supaya turun dia mendekati RH-nya ruangan. Iya kan? Kalau umpamanya Bapak umpamanya mau di mixing, kalau di ruangan itu umpamanya 65, kalau mau bikin 60 berarti RH-nya yang press air harus 55 Pak. Kan gitu. Kalau mau di mixing itu. Kalau dia bermasalah RH-nya di ruangan bisa di mixing dengan press air dengan menurunkan RH-nya supaya tercampur dia. Jadi kalau temperaturnya ini Pak terlalu tinggi harusnya, tetapi kalau ruangannya memang 27 tidak masalah Pak. Tapi RH-nya ini ketinggian. Harusnya RH-nya itu lebih rendah Pak. Makanya Eh, ya gitu. Itu yang kami pasang di hotel sih Pak. Jadi di hotel Pak ya, yang pengalaman kami seperti ini cara kami memaintain RH di ruangan. Makanya apa namanya di, di hotel seperti ini. Tapi karena kami tidak pernah di rumah sakit, nggak tahu di rumah sakit gimana cara maintain ini. Kami bicara di hotel Pak. Ya Pak. Satu lagi pertanyaan boleh Pak? Ya boleh Pak. Siap. Begini Pak, tadi mungkin menyambung pertanyaan saya tadi, apakah bila RH 80% fresh air dan di dalam ruangan itu RH-nya udah 60%, apakah itu dijumlahkan dibagi dua itu Pak, nilai mixingnya itu bisa bisa sesimpel itu atau kita harus ngeplot lagi di sini Pak di psychometric chart ya Pak? Di mixing tuh Pak. Biasanya di mixing aja tidak masalah Pak. Bagi dua Pak. Di mixing bagi dua itu Ya sudah nanti, mewakili ya. nanti kalau Bapak taruh di psikometrik, chat pasti juga anu Pak. Pasti juga akan di mixing bagi dua. Bagi dua ya. Contoh jadi Ya, kalau ruangannya 24 gitu, terus fresh air-nya 27 berarti 27 tambah 24 dibagi dua ya, juga gitu ya Pak ya. ya, Bisa ya Pak. seperti itu juga ya? Iya Bisa bisa, ya. bisa. Karena kan saya lagi coba menurunkan eh dew point ya. Dew point-nya Ya, supaya agak turun kan gitu. Karena sorry, dew point-nya mungkin di 18 gitu gitu ya. Tapi saya pengen ya, juga 18 tapi supaya jangan ngembun kan otomatis si temperatur yang melewati temperatur yang ada di sekitar juga kan harusnya lebih tinggi ya Pak ya dari supaya iya, tidak iya, uap air itu gitu ya Pak ya ya. RH-nya mainkan Pak. Kalau Bapak RH-nya. mau mempertahankan temperatur di pusar itu tetap seperti itu, ya kan Pak? Mm-mm. Ya. Dan RH-nya turunkan Pak. Menurunkan RH kan bisa dengan lebih banyak mensirkulasikan ke kuil atau pasangin dehumidifier Pak. Oh iya berarti yang dedicated Tapi dehumidifier bisa ya Pak berarti ya. iya bisa Pak. Karena RH-nya kan gini Pak. Kan eh, eh, ini kan Pak kalau kita lihat itu
ini 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 Pak, yang ini Pak. Ini Pak, kalau Bapak kepingin, ini kan udah dibuktikan, ini kan 30 derajat Celcius 80%, mempunyai dew point kan 26,5. Ya kan Ya, kalau Bapak temperaturnya Bapak tetapkan, Bapak pasangin dehumidifier, RH-nya aja yang turun, jadi ya, dew point-nya kan turun Pak. oh, ya betul betul Pak, betul. Ya Pak, ya itu. Ya, Jadi sip. Bapak makanya kalau diplot di psikometrik chart itu tahu kan kemana kita solusinya gitu Pak. Oh iya iya iya, baik baik. Terima kasih Pak Made Ya, pencerahannya Pak Made. Ya, iya Pak. makasih Pak. Sama dengan nanti kalau di ruangan ini Pak, kalau di ruangan ini Bapak kalau ukur udara luar, ukur di pusar, ukur di dalam ruangan ini, kalau RH-nya Ya, seperti ini kan berarti kan negatif dia Pak, infiltrasi karena betul RH-nya sama dengan ruangan kali ya. Harusnya kan lebih betul rendah ya. Ya kan betul Pak ya. betul betul Kalau lebih rendah berarti positif dia ke sini dia Pak. Ya kan betul solusinya kan Pak. betul Itulah. betul betul. Kan gitu. Jadi dengan mengukur dan diplot ini tahu kita, oh dari mana nih? Ya, Bahkan kadang-kadang kan RH-nya bisa dari plafon, Pak, ada bolong plafonnya kan Pak ya. betul Ya betul gitu. betul betul Jadi betul. kalau dia positif, RH-nya di luar ruangan dengan di dalam harusnya berbeda Pak. Baik. Jadi gini Pak, Ini karena saya apa namanya ngikutin Bapak ya, hmm, bicara energi ya Pak ya, energi ya. ya, Kita lagi ya. Jadi ada saya ada sedang sedang punya satu kasus yang berhubungan sama energi, di mana dingin yang dibuang sama exhaust itu saya recovery Pak, oh dimasukkan ya, lagi, dimasukkan ya, lagi. Tapi itu ya, kebetulan tidak bisa karena tidak bisa menambah unit lagi, coil lagi ya Pak ya. Akhirnya makanya mau nyambung dari pertanyaan tadi. Jadi yang recovery itu saya masukkan ke ruangan langsung supaya menjadi positif ruangannya. Makanya tadi saya pertanyaannya adalah untuk mixing itu Pak, gitu loh. ya, 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 bisa, bisa, Itu bisa. bisa ya Pak ya berarti ya? Ya, Bisa ya? biasanya Bapak pakai kayak losnai itu Pak. Betul Pak, Losnai, betul sekali. ya, Betul, ya kodanya ada ini kan berarti kan betul, ini exhaust, betul, ini press air kan bersinggungan di sini kan Pak. betul, Yang panas jadi betul. dingin, yang jadi panas ini Pak. Betul. Bisa, Tapi bisa. dia tetap bawa unit, Pak, ya kan unit dari luar tetap Ya, ya. Jadi ya, temperatur turun, unit tapi unit itu. tetap. Maka itu pertanyaan tadi untuk itu, Pak. Ya, jadi Saya kalau pengen seperti itu di mixing tuh Hmm, Pak. Jadi mixing bisa di ya, Pak ya? mixing. Aman ya? Jadi yang di ruangan yang agak dibawahin Pak. Biasanya kapasitasnya itu agak naik sedikit supaya RH-nya bisa turun Pak. Jadi kalau dari Jadi luar itu kan kapasitas jadi pendinginnya ya, Pak ya? Kapasitas pendinginnya yang ya naik ya, berarti ya? naik naik dia karena kan untuk ngejar RH rendahan Pak. Oh iya betul, buat Mars lagi ya, Pak Makanya ya? ya makanya kan gini kalau sistem press air, kalau ada press air, ada exhaust, Ya, ada AC yang didinginkan kalau mau ya. mempertahankan pendinginannya stabil, jadi press airnya itu RH-nya sama temperaturnya itu harus mendekati temperatur ruangan, Pak, supaya tidak mengganggu, Hmm, supaya tidak menjadi beban, Pak. baik, baik, Pak, baik, Kalau Pak, kalau baik, Pak. pamannya di atasnya kan berarti beban, Pak. Jadi AC-nya Betul, yang mendinginkan, ya kan? Makanya waktu betul, dia betul, dibuang oleh exhaust itu supaya di temperatur dan RH yang sesuai ruangan, yang maksud juga sama kan, Pak? Balance ya, betul, Pak. Jadi betul, AC-nya betul, tidak akan terganggu. Nah, tetapi dinginnya exhaust itu bisa direcovery, Pak. Pamannya betul, mendinginkan outdoor, mendinginkan cooling tower, atau dibalikan lagi, Pak. Kan, betul, Pak ya? betul, betul, Pak, betul, Pak, betul, Pak, Jadikan fresh air juga bisa kan, Pak? Jadi kan, Pak ya? betul, betul, Jadi betul, Pak. apa namanya psikometrik cat ini menurut kami nih semua engineer harus mengerti karena akan mengalami Penting. setiap hari kondensir paling tidak bisa kondensasi lah dulu Pak. Mungkin kalau untuk perhitungan perhitungan itu kan perlu belajar lebih 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 lama. Tapi paling tidak untuk mencari titik apa namanya ini Pak mana paling tidak kan Play Store-nya itu bisa mencari ini dew point ini Pak. Ya kan titik embun. Tapi kalau di grillnya 14, pasti dia mengembun kan Pak. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita main-main di RH-nya dimainkan, apa Mm-mm. temperatur settingannya dinaikkan supaya di diffusernya lebih tinggi Pak ya. Betul, Pak. Paling tidak ini Pak.
harus kuasai Pak. Baik, baik, Pak. Terima Ya kasih, Pak. Pak. Nanti saya share kasusnya, Pak, ya, yang agak detailnya, Ya, Pak, mungkin. ya, siap Pak. Nanti Terima diukur, kasih. digambar dulu Pak situasi ruangannya. Setelah Siap. digambar, terus diukur titik-titiknya. Dan titiknya itu kita diskusikan. Baik, Ya, mudah-mudahan dapat anunya Pak, baik. solusinya Terima Pak. kasih sekali, Pak. Terima kasih Terima waktunya, Pak. kasih Bapak. Ada lagi Pak? Baik, terima kasih Bapak Ayus. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan Pak Made dari Bapak Slim Salam On. Maaf kalau salah. Sistem kerja PAC seperti apa pada ruang server? Dan saya punya masalah pada ruang server terkait dengan kondensasi pada plafon yang basah. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ah, ya Pak, kalau di ruang server itu kan AC presisi biasa dipasang Pak. Itu AC presisi. AC presisi itu sensornya ada dua Pak, temperatur dan RH. Jadi RH-nya harus terkontrol. Temperaturnya 22, RH-nya 40. Ditahan itu. Jadi karena kenapa kondensasi, terus penempatan AC gel-gelnya itu kan ada rise floor Pak. Harus didinginkan dari bawah Pak. Itu kan ya. Karena cek dulu AC-nya bagaimana sistemnya. Kalau AC di ruang server itu kan setiap rak itu dari bawahnya itu harus ada udara dingin ke atasnya. Biasanya kondensasi itu memakai AC split Pak karena panas dikeluarkan oleh server-servernya itu sedangkan AC-nya dingin bisa kondensasi. Jadi tergantung daripada sistemnya nih Pak. Tetapi setahu saya kalau dia ruang server itu harus AC presisi dipakai. Yang termostatnya ada dua, ada dingin dan ada RH. Jadi di dalamnya itu ada heater, ada juga air. Ketika dia humidnya terlalu kering, dia akan semprotkan air. Kalau terlalu panas, dia akan embunkan. Jadi apa namanya? Kalau nanti di YouTube channel tuh ada Pak, silahkan cari di psikometriknya ya Pak ya. Nah, Pak Wayan, untuk cara memakai psikometrik kalkulator itu nanti lihat di YouTube saya ada Pak yang memakai kalkulator ini yang rebab, wet bulb, relative humidity yang seperti di share ini ada Pak. Nanti kalau memang belum mengerti, hubungi saya. Saya akan pandu Pak. Ya Pak ya, saya pandu nanti. Nanti pertemuan yang akan datang saya akan training mengenai bagaimana memakai aplikasi psikometrik ini yang ada di layar ini ya. Nanti Ya, Pak Ferry bagaimana? ya nanti nanti kan di YouTube kan di share ya. Ya, Iya, bagus Pak. ya. Betul. Sip. Heeh. Baik, Pak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Eko. Kondensasi ini apakah berpengaruh ke kinerja kompresor atau apakah bisa menyebabkan terjadinya kerusakan kompresor, Pak? Eh, Kalau RH-nya terlalu tinggi, kompresor akan bekerja berat, terus-terus bekerja dia Pak. Ini sangat berpengaruh, boros energinya kalau RH-nya terlalu tinggi. Ya kan itu Pak. Kalau RH-nya terlalu tinggi, kerja keras dia Pak. Jadi sangat berpengaruh pada kompresor Pak. Jadi Pak Pak Simon nanti ya itu AC presisi nanti Pak Simon. Kalau perlu nanti eh, diskusi nanti tak kirimin apa namanya bagan AC server Pak. Ya kan AC presisi itu yang bisa mengendalikan RH dan mengendalikan apa namanya temperatur dan juga cara instalasi di ruang server Pak. Ya, bagaimana Bapak Eko? Sudah cukup jelas? Oke, ya Pak. Ini ada tambahan dari Bapak Mahdi. Bapak Mahdi. Ya, Menyambung dari pertanyaan Bapak Mahdi tadi, energi recovery, ventilasi mungkin ya Pak, yang tadi ya, dibahas udara ya, eksos. ya nanti
Saya akan bahas Pak Made, bisa dihubungin kami nanti kan saya tahu bagaimana cara kerjanya merecovery udara dingin bisa kita mendinginkan juga fresh air. Jadi nanti saya akan berikan Pak itu. Baik, kalau ada pertanyaan boleh silakan langsung. Jadi apa namanya psikometrik ini sangat penting. Nanti kalau ada waktu nanti biar bisa offline aja belajar Pak, biar sama-sama. Nah ini kan ada hitung-hitungannya gitu. Jadi psikometrik ini, ya Pak ya. Jadi intinya bagaimana kita belajar ya mempergunakan psikometrik chart ini untuk menyelesaikan persoalan ketika kita bicara masalah kondensasi, kondensasi yang manfaatnya positif yaitu eh, apa namanya eh, kondensasi di kuil untuk menurunkan RH dengan menghitung jumlah uap air yang mengalir di kuil. Ya kan itu dengan yaitu perkalian eh, density udara biasanya 1,21 dikali dengan volume udara meter kubik per detik dikali dengan delta W, humidity ratio, return dan supply itu dapat jumlah air. Tapi kalau dikalikan dengan entalpi, hanya ini kilojoule per kilogram, itu dapatnya kapasitas AC pada sirkulasi udara tersebut. Pamannya kan karena gini Pak, 1 PK itu harus bersirkulasi udara itu 250 CFM, Pak. Sekitar 20 CFM per meter persegi. Makanya kalau Bapak punya grill itu, ini ruangannya 4 kali 4 4 kali 4. Terus ukur ukur apa namanya udaranya itu yang keluar. Kalau dia keluarnya itu 250 cfm dan temperaturnya 17 derajat Celcius, saya yakin di ruangan itu pasti akan bisa 24 derajat Celcius, Pak. Yakin dah, karena pas perkaliannya, Pak. Itu, Pak. Jadi betapa pentingnya kita belajar tentang apa namanya jumlah udara yang keluar dari grill supaya tahu kita berapa air etchingnya itu, berapa temperaturnya. Ya kan? Kalau dia kepingin tahu kapasitasnya berarti diplot di psikometrik, yaitu dengan tahu kita dua komponen yang RH sama temperatur bola kering, titik pertemuannya ke kanan jumlah uap air, ke kiri dew point, silangnya itu adalah wet bulb, ya kan sama dengan entalpi. Dari sana kita bisa hitung AC tersebut berapa sejatinya bekerja aktual terhadap desainnya. Jadi auditor itu, kalau auditor pasti dia akan menghitung dari sisi udara dan dari sisi refrigeran. Kalau di AC sentral itu dari sisi water side dan air side dihitung kapasitasnya. Kalau dia dari sisi refrigeran side itu normal, tapi kalau dari sisi udaranya itu bermassa terlalu kecil, biasanya AC-nya itu akan timbul bunga es, Pak. Timbul bunga es karena umpamanya contohnya kotor dia kuilnya itu Pak. Itu kalau kotor kuilnya ya kan kapasitasnya besar, udaranya sedikit, di diffuser akan kecil, tetapi di kuilnya lama-lama akan timbul bunga es. Pasti Pak. Jadi kita bisa tahu bahwa dengan psikometriknya itu kalau kerusakan apa kerusakannya ini. Terus nanti yang kerusakan sistem memakai pH diagram. Gitu. Makanya kenapa umpamanya kalau dia tahu ini AC ini dari sisi udara masih sesuai enggak kapasitasnya 1 PK? Oh masih, karena ini masih 250 CFM volume udara. Tetapi tidak dingin. Masalahnya apa? Bapak jangan mengganggu pen, udah bagus. Tinggal ke sistem, mungkin kurang gas, mungkin buntu, mungkin ini. Gitu, Pak. Kalau udaranya sudah cukup, kalau masih tidak dingin, berarti temperatur diffusernya pasti dia tinggi. Jadi ke sistem dia bermasalah, udara nggak ada masalah. Tapi kalau dia apa namanya sistemnya bagus, sedangkan udaranya umpamanya masih tidak dingin, berarti permasalahan di udara, udaranya berarti kurang. Jadi
itulah hubungannya bagaimana kita menghubungkan antara sistem refrigerasinya dengan sistem udaranya. Ya, Pak, ini ada tambahan nih, Pak, dari Bapak Yudi. Bisa dijelaskan lagi dengan dicontohkan satu kasus dengan di gambar tersebut. Apa namanya, eh, yang maksudnya digaram bagaimana ya? Di gambar mungkin, Pak, Oh, Diagram maksudnya ini Pak, diagram Pak. diagram. diagram. Oh, diagram. Oke. Yang coba Pak Yudi yang kasus apa? Tadi saya gambarin kasus apa nih? Coba bisa dibuka enggak apa nih? Kasusnya apa? Coba tanya. Contoh, yes, malam Pak. Ya. Misalnya kasus seperti tadi Pak, diffusernya agak berembun gitu Pak. Mungkin bisa jelaskan dengan diagram psikometriknya Pak. Ah, ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Oke, oke, Pak. Sip, 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 sip. Ya, Pak, saya gambarkan. Yang pakai yang manual, Pak ya? Boleh Pak, mungkin ada penjelasan apabila dengan kasus diffusernya berembun, bagaimana cara kita membaca diagram psikometriknya Pak? Oke. Ya kan gini, Pak. Pertama, apa namanya? Ini kan ruangan, Pak, namanya ini, Pak. Ruangan ini 24 derajat Celcius, 80%. Ya kan itu, Pak. Udara udara luar 32 derajat Celcius, 85%. Ini contoh apa ya? Ya kan, Pak? Iya Pak, Di iya, sini di diffusernya 15 derajat Celcius dan mengembur itu Pak ya, umpamanya kan ya, iya Pak, mengembur kan. Nah, sekarang Bapak plot dulu yang 24 80 ini Pak. Ini kan 24 Pak, 80. Ini kan 80 Pak. 80 dan 2, nah, ribu 24. oh, ini 24 Pak ya. 24. Ya, Iya, Pak. Ini kan 80 kan dia. Ini kan iya Pak. 80-nya kan ke sini Pak. Ya kan Pak? Hmm, iya, Nah, kalau iya, kita tarik ke sini, ini kan dapatnya kan 21 kan Pak? iya, 21 kan Pak? Ya kan? iya Pak, Jadi iya, DP-nya ini 21 Pak. Ya kan? Sedangkan di grill 15. iya, Jadi kan grillnya kan iya, di bawah diupin kan mengembun dia. iya, betul, Nah, iya betul. bagaimana sekarang supaya tidak mengembun ini Pak? Ya kan ya? Mungkin Iya, ada ini kan harus Bapak menurunkan ini Pak. 80. Kalau ini kan dia udara luar kan? oke, Kalau dia iya, bersirkulasi dan pintu-pintunya ditutup rapat ini terus jadi 60 pamannya Pak. Ya kan? 24 ini. 60. 60 ya. Ini 60 kan Pak? iya, iya, 60 kan? Di sini Pak ya? iya, Ya kan? 10, Di sini ya, di sini ya. Nah, kan oh diukurnya kan iya, jadi 14 Pak. iya, Jadi 14 kan? Nah, jadi kan di apa namanya? Berarti kan ini di atasnya kan nggak mungkin kondensasi kan Pak? mm-mm. Ya kan gitu Pak. Jadi bisa dengan menurunkan apa namanya RH-nya, bisa dengan menaikkan temperatur diffusernya sampai dengan di atas 21 kan, tapi nggak mungkin kan Pak? Pasti nggak dingin ruangannya kan Iya, Pak? Jadi caranya iya, gimana? Harus RH-nya diturunkan Pak. RH-nya diturunkan iya ini betul.
bisa dengan dehumidifier, pasang bisa dengan disirkulasi lebih lebih lama, terus jangan sampai juga ada infiltrasi Pak, udara luar ini negatif dia masuk ke dalam kan gitu. Iya, iya betul. Ya Pak. Jadi dengan kita ngeplot di sini dan pengukurannya tepat Pak, titik-titiknya ini kita akan tahu solusinya apa gitu Pak. Kan gitu Pak. Iya, iya. Ya seperti pipa umpamanya kondensasi kan Pak. Kan berapa Mm-mm. gitu ini terus ukur aja temperatur dan RH-nya di luar ini. Kalau ini umpamanya 3285 di luar, sedangkan pipanya 7 derajat, pasti mengembun kan Pak? Supaya nggak mengembun Iya. gimana? Dibungkus nih sampai dengan temperatur permukaannya itu di atas dew-point-nya itu Pak. Dua Itu puluh kan ya, derajat. Iya. ya kan Pak. Jadi kalau sudah permukaannya ini sudah sama dengan berarti tidak mungkin akan kondensasi Pak. Kalau lagi kondensasi ada bocor Pak. Kan gitu Pak. Nah gitu Pak. Ya seperti itu Pak. Apa namanya nanti kalau Bapak sudah anu Pak, nanti di rumah coba otak-atik ini Pak. Nanti apa namanya yang ini Pak. Ya Pak ya. Nanti otak-atik ini Pak yang di Bapak ketik psikometri kalkulator di Play Store Pak. Nanti kalau pamannya Bapak kesulitan hubungi saya untuk mempergunakan ini Pak. Ada lagi pertanyaan Pak? Nanti umpamanya eh, sebenarnya sih saya mau nge-share Iya, lagi. ada nih Pak, satu lagi Pak. Ya Pak, silakan Pak. Eh, kan ada kasus gini Pak. Kalau kita nih di lapangan kan, apabila terjadi Ya, perembunan di diffuser, kita di lapangan biasanya pasti aliran flow-nya itu pasti rendah. Nah, betul. Flow-nya ya, rendah karena kualitasnya kotor Pak. iya betul. Itu maksudnya hubungan dengan psikometrik serat, kita gimana nih Pak melakukan ininya Pak? Kalau psikometrik itu hanya untuk ini Pak ya, untuk mensaturasi parameter aja Pak ya? Ya, kalau 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 kan gini Pak, eh, kalau kondensasi terjadi itu Pak, kalau di temperatur diffusernya itu rendah Pak, di ruangan itu panas, ya kan Pak? Iya, Berarti iya betul. jumlah udara yang bersirkulasi itu kurang Pak, pengembunannya kurang, Oke, sehingga iya temperaturnya iya. kan kotor kan Pak. Jadi Iya, ketika kita bicara psikometrik ini, Bapak juga harus melakukan pengukuran jumlah udara yang keluar di pusar, Pak. Dijumlahkan semuanya, Pak. Jadi berapa jumlahnya, Pak? Jadi termodinamika itu energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Jadi udara yang masuk harus segitu juga yang keluar. Kalau tidak sama, ada yang bocor ductingnya atau ada gesekan. Nah, ini terlalu kecil, Pak. iya, Turbulen dia. Gitu. iya betul. Jadi jadi Bapak kalau rumusnya itu kalau dia eh, kecil kecil kan harusnya temperaturnya kan 8 difference Pak antara di pusar dengan 7 sampai 8 dengan di luar. Kalau temperatur di ruangan itu 24 dikurangi 7 berarti kan 17 ya Pak. Iya. 17 ya di pusar Hmm. itu. Tapi kalau dia turun Pak, Oh iya, temperatur di ruangan itu panas, berarti kan jumlah udara yang bersirkulasi Pak kurang. Karena kurang tadi iya kan betul. di psikometri udah kelihatan harus diembunkan Iya, sejumlah itu kan Pak. iya betul. Ya Pak. Jadi Oke, oke, makasih. Pak nanti senang sekali Bapak nanti dalami terus psikometrik. Kalau ada apa-apa telepon kami Pak. Kita berdiskusi Pak. Supaya Bapak semakin Boleh. karena nanti bekerja kemanapun Bapak akan bawa ini Pak. Iya betul Pak. Ya nanti karena paling tidak itu kan kasus kondensasi ini kan cuma pemahaman aja Pak. Ya kan kalau Iya, sudah Bapak paham, tahu udah geser-gesernya apa yang harus Bapak kerjakan gitu Pak ya. iya. Ya, ya senang Ya, sekali terima Pak. kasih Pak. Kita sudah ya pasti
kita berdiskusi bagus sekali, senang saya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik Bu Wahidah, ada lagi pertanyaan Bu? Iya, Bapak peserta silahkan jika ada pertanyaan lebih lanjut. Tetapi kalau psikometrik cat itu kenapa kami itu banyak membahas tentang yang manual Pak, yang garis-garis supaya pemahaman dulu Pak. Kalau Bapak saya langsung ajarin yang di Play Store itu nanti dari mana asal usul angka ini gitu Pak. Makanya kita yang garis-garis dulu itu Pak. Terakhir kami kasih bayangan untuk yang Play Store. Nanti ya, pertemuan yang kedua baru kita bermain di Play Store Pak. Nanti kalau Bapak banyak ada kendala, silakan juga tonton di YouTube-nya IKI nanti dan juga di YouTube-nya kami juga ada Pak mengenai psikometri. Tapi ini hal yang harus kita sebarkan ilmu ini supaya teman-teman engineering itu mengerti tentang konsep dasar. Nanti setelah ini kita akan bicara masalah pH diagram Pak. Supaya kalau AC itu kan dua itu, psikometrik sama pH diagram Pak. Silakan Bu Wahida kalau ada lagi. Iya, Pak, sementara Pak, satu kalau di luar tema ya, boleh tanya, Pak? Boleh Pak. Silakan Pak. Tidak apa-apa. Boleh dibantu penjelasan tentang sistem VAV, Pak? Apa? VAV, volume air volume, Pak. Boleh dijelaskan sedikit, Pak? Karena Oh, saya dari rumah sakit, ada sebagian ruang operasinya dipakai VAV, ada yang enggak gitu. Perbedaannya apa, Pak? dia variabel air volume. Itu motorized apa enggak? Dikonek ke termostat apa enggak? Variabel air Ya, volume. motoris, Pak. Oh iya. Berarti dia modulating Pak. Karena dia Ya, sumbernya modulatif. itu Pak. Karena sumbernya ini tetap Pak. Dia kan memakai AC yang pakai split dah kan Pak. Iya, Ya kan? betul, Pak. Nah, Ya. memakai split duct itu centralized, terus disebarkan ke berbeda ruangan dengan berbeda temperatur kebutuhan. Berarti yang mengatur itu ada yang kepingin lebih dingin, ada yang kepingin lebih panas. PAP itu Pak, variabel air volume. Oke. Jadi kalau umpamanya Oke. termostatnya dinaikkan lebih tinggi, jadi udaranya itu lebih sedikit dia masuk. Ada yang modulating Pak, bisa buka tutup sedikit. Ada yang gini Pak, on off Pak, close open, close open. Kalau sudah tercapai temperaturnya close, itu Pak, karena dia centralized Pak. Sedangkan AHU itu mensuplai udara dingin kan tetap dia Pak, tetap kan, Iya. tetap Iya, dia. betul. Tapi kebutuhan ruangannya berbeda-beda. Jawabannya PAP. Oke, oke, paham. Ya Pak. Iya, baik, makasih, Pak. Ya, baik, makasih, Ya, Pak. ya. Lanjut. baik, sementara kalau tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Made, ada yang perlu disampaikan lagi, Pak? Apa namanya? Tentunya saya senang sekali hari ini, ya kan antusias sekali, sudah hampir 48, hampir 50 yang join. Mudah-mudahan bermanfaat, Bu Waidah, Amin. betapa pentingnya Amin. seorang engineer yang kita-kita ini berbagi untuk kebaikan bersama tentang psikometrik cat itu nanti juga kami akan siapkan bagaimana kita belajar hasil dengan AI, prompt-prompt apa yang harus dilakukan supaya kita menjadi ahli di bidangnya tanpa harus kita formal dengan AI kita bisa juga. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami siap dihubungi kapan aja untuk berdiskusi seperti Pak Ayus. Nanti saya sudah berjanji sama Pak Ayus untuk bertemu nih, belum bisa bertemu lagi setelah di Bandung, mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu karena dengan kita ngobrol itu kita akan menjadi terinspirasi, bersama-sama kita sukses untuk kita juga bersama-sama. Itu aja Bu Wahidah. Terima kasih banyak. Hmm. Kalau kalau Baik, nggak ada lagi pertanyaan, kalau ada lagi baik, ya Bapak. kami tungguin ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak Made, atas waktunya, serta kepada seluruh peserta yang sudah hadir aktif malam ini.
Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang tata udara dan pengaplikasian psikometrik CHAP. Selanjutnya mungkin akan diundi ya, yang untuk dua orang untuk mendapatkan voucher OVO atau GoPay. Ya, terima kasih Bu Waidah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di acara webinar online series malam hari ini, khususnya di AVAC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Made membuka wawasan baru bagi dunia engineer saat ini. Nah, saatnya saya akan bagi-bagi itu pulsa e-wallet ya, senilai masing-masing 50.000 untuk dua pemenang. Dan ini saya ambil dari teman-teman yang sudah daftar online ya. Jadi bukan yang hadir malam hari ini, karena mohon maaf bagi teman-teman yang hadir malam hari ini, mungkin saja ya, mungkin saja ada link yang di-share atau mungkin ada sebagian yang mendapatkan link dari orang lain sehingga bisa bergabung malam hari ini. Saya mengapresiasi bagi teman-teman yang sudah registrasi online karena mohon maaf, walaupun ini nilainya tidak seberapa ya, tapi kita apresiasi untuk pengembangan IK Education Center untuk kedepannya. Nah, siap-siap saya akan share dulu untuk Spinwell-nya ya. Nah, yang sudah masuk terdaftar itu kurang lebih ada sekitar 47 peserta sejauh ini ya. Semoga ini tidak ada data kembar yang daftar ya. Kalau saya cek lagi sih ya 47 orang. Sebentar. Nah, sudah terlihat? Nah, Sudah sudah, terlihat spinelnya ya? Oke. sudah. Nah, kita akan tekan 1, 2, 3 untuk pemenang pertama. Oke, selamat kepada Bapak Suroso Eko Anggoro. Ada? Orangnya ada? Karena yang hadir malam hari ini, mohon maaf, kita hanya berikan untuk yang hadir malam hari ini dan dia daftar online ya. Jadi kita berikan kepada teman-teman yang hadir malam hari ini dan dia terdaftar di online. Jadi buat teman-teman yang tidak terdaftar di online dan hadir malam hari ini, mohon maaf sekali ya. Oke, Suroso Eko Anggoro, satu, ada? Bapak Suroso Suroso, Anggoro, dua, ada? Suroso Anggoro, tiga, ada? Oke, mohon maaf sekali Pak Suroso, Bapak belum beruntung Pak. Oke, kita coba lagi. Untuk masih pemenang pertama, wah, kepada Pak Tata Robin Hood, selamat untuk, ada nggak orangnya nih? Masih ada nggak nih? ada ya, Pas Tatar, Kalau saya lihat sih ada tadi kayaknya Pak Robin Hood nih. Gimana? Ada? Hadir? Pak Robin Hood. Tadi ada. Ada. Seingat saya sih ada. Takutnya dia mau menyerahkan ke yang lain nih. Ya, silakan Pak Robin Hood. Ada? Kalau saya cek ininya ada ya, sebentar. Ada. Atau mungkin lagi break. Oh, ini ada ya. Kalau saya lihat ininya ada Pak Robin Hood. Selamat Pak Robin Hood untuk mendapatkan 50.000 e-wallet Oppo ataupun GoPay ya. Nanti saya akan konfirmasi langsung ke nomor yang bersangkutan untuk vouchernya menggunakan apa, ataukah Oppo ataupun GoPay. Kita akan undi lagi untuk pemenang kedua. Oke, Pak Ahmad Safroji ada? Ahmad Sahroji. Bapak Ahmad Sahroji. Bapak Ahmad Safroji ada?
Di listnya ada. Ahmad Safroji ada ya, di listnya ada ya. Oke. Iya. Selamat kepada Bapak Ahmad Safroji mendapatkan e-wallet berupa GoPay ataupun OVO senilai 50.000 rupiah. Nah, dengan pemenang kedua, maka saya mewakili dari pihak IK Education Center. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan Pak Made bisa bermanfaat bagi operasional teman-teman khususnya di AVAC. Sekali Amin. lagi terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya, satu lagi informasinya teman-teman. Untuk modul untuk rekaman nanti kita akan kiriman termasuk untuk sertifikat kita akan kirimkan maksimum 7 hari dari mulai pelaksanaan hari ini. Jadi maksimum itu di hari Kamis minggu depan itu teman-teman sudah dapatkan dan itu akan diinformasikan melalui WA ataupun alamat email teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman bisa gabung ke grup WhatsApp-nya IK Education Center atau follow Instagram, LinkedIn, Twitter ataupun Facebook kita untuk mendapatkan informasi-informasi seputar acara webinar online di IK Education Center. Akhir kata, terima kasih Pak Mada atas pemaparannya, Pak. Terima kasih Bu Waidah udah memimpin Iya. jalannya webinar malam hari ini. Ke teman-teman semua engineer hebat, terima kasih untuk hadir malam hari ini. Sampai ketemu dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.